warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya dalam program Tausiah Ramadan. Di mana Tausiah Ramadan edisi hari ini Sabtu 23 April 2022 akan membahas tema mengenai Lailatul Qadar sebagai dambaan setiap mukmin. Dan pemirsa, pada sore hari ini saya ditemani melalui sambungan virtual Zoom oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, SAG MPDI, di mana beliau merupakan Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi. Malam Lailatul Qadar merupakan malam keberkahan yang keutamaan pahalanya lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam yang menjadi harapan dan dambaan setiap mukmin di belahan dunia. Di mana pada malam ini Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi untuk mengunjungi orang-orang mukmin yang beribadah bertepatan pada malam ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pembahasan lebih jelas terkait dengan Lailatul Qadar sebagai dambaan setiap mukmin, saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi. Baik, sehat Pak Aziz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi melalui sambungan virtual Zoom Pak Aziz dalam program Tausiah Ramadan. Alhamdulillah. Baik Pak Aziz, di sore hari ini kita membahas tema mengenai Lailatul Qadar sebagai dambaan setiap mukmin. Yang dimaksud ini seperti apa? Silahkan dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiya ba'dah. Amma ba'd, hadratal muhtarimin, para alim, para kiai yang selalu saya taati dan saya muliakan, para pemirsa FTV yang dirahmati Allah. Pembahasan kajian tausiah sore ini akan saya sampaikan tentang Lailatul Qadar, dambaan setiap orang beriman. Mendapatkan Lailatul Qadar itu menjadi dambaan insan yang beriman, karena di dalamnya Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Amal-amal ibadah yang dikerjakan di dalam malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan, atau kalau kita hitung-hitung sekitar 83 sampai 84 tahun. Malam indah yang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah malam yang penuh barokah, malam yang mulia dan memiliki keistimewaan tersendiri. Lailatul Qadar ditinjau dari bahasa terdiri dari dua suku kata. Pertama, Lailah. Lailah artinya malam. Apa malam di sini artinya? Artinya malam di bulan Ramadan. Di malam Ramadan yang mana? Nanti kita uraikan. Yang kedua, Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar menurut Syekh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, MA, halaman 247, dikatakan
kata al-qadar dengan kata takdir, jadi sama dengan takdir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu mentakdirkan agama Islam dan menetapkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru umat manusia ke jalan yang benar, sekaligus melepaskan umat manusia dari kerusakan dan kehancuran yang waktu itu sedang melanda umat manusia. Kata al-qadar diartikan juga asyaraf, yang artinya mulia, kemuliaan dan kebesaran. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam qadar dan memuliakannya dengan risalah dan menentukan beliau menjadi Rasul terakhir. Dalam surat Al-Qadar Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa malam itu adalah malam yang mulia, malam di mana Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan sebuah pertanyaan. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kemudian dijawab oleh Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Suasana malam itu bagaimana? Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pemirsa FTV yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Ada yang mengatakan mereka turun dengan membawa rahmat, membawa keberkahan, dan membawa ketentraman bagi manusia. Ada ulama berpendapat mereka turun membawa semua urusan yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masa 1 tahun. Ini didasarkan dalam surat Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin. Di dalam surah Al-Qadar di situ juga disebutkan khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab Syahrul Ramadan halaman 21. Di sana disebutkan alfu syahr hiya 83 sanatan wa 4 ashhur wa dzalik adatu umaril insan fahiya khairun min umril insan min umri kulli insan
min umri kulli insanin fil madi wa fil mustaqbal ay annaha khairun minad dahr. Nah, di sini disebutkan alfu syahr, 1000 bulan. Itu apa? Hiya thalathun wa thamanu sanatan wa arba'atu ashur. 83 tahun 4 bulan. Jadi 83 tahun 4 bulan. Wa dzalika adatu umaril insan. Itu merupakan standar umum umur manusia. Fahiya khairun min umril insan, yaitu Lailatul Qadar atau alfu syahrin itu lebih baik dari umur manusia, min umra kulli insanin, dari umur setiap manusia, min umari kulli insanin fil madi wa fil mustaqbal, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Ai annaha khairun minad dahr. Intinya Lailatul Qadar itu lebih baik dari usia zaman. Jadi penjelasannya bagaimana? Bahwa Lailatul Qadar adalah lebih mulia dan utama dari seluruh umur manusia. Baik umur manusia dari zaman dulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak adanya batasan pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Petunjuk yang diberikan Allah hanya kebaikan melebihi 1000 bulan. Nah, bagaimana suasana pada malam itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasana pada malam itu aman, sejahtera, menyatu dalam diri orang-orang beriman, dan mereka mendapatkan salam terus-menerus, salamun hiya hatta matla'il fajr, dari para malaikat. Para ahli ibadah merasakan tentram hatinya, lapang dadanya, dan lezat beribadah sampai pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan begini, kapan tepatnya Lailatul Qadar itu terjadi? Jawabannya yang jelas, tidak ada yang tahu pasti kapan turunnya Lailatul Qadar. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus-menerus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ar-Razi menjelaskan, Ar-Razi itu pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, juz 32, halaman 28. Saya bacakan, annahu ta'ala ahfa hadhil laylah liwujuhin ahaduha annahu ta'ala ahfaha kama ahfa sairul asya' فإنه أحفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل وأحفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل دعوات وأحفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء وأحفى في الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل وأحفى قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة وأحفى وقت الموت ليخاف المكلف هكذا أحفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان أنه تعالى أحفى هذه الليلة. Artinya sesungguhnya Allah telah merahasiakan malam Lailatul Qadar diwujuhin karena beberapa sebab. Ahadwa, pertama, annahu ta'ala ahbaha kama ahba sairul asya.
Allah telah merahasiakannya sebagaimana Allah merahasiakan beberapa hal. Fa innahu akhfa ridahu fit ta'ati hatta yarghabu fil kulli. Sebagaimana Allah rahasiakan ridho Allah dalam ketaatan sehingga manusia menyukai semua ketaatan. Wa akhfal ijabata fid du'a liyubalighu fi kulli da'awat. Merahasiakan dikabulkan doa di antara doa-doa agar apa? Agar manusia bersungguh-sungguh dalam setiap doanya. Wa akhfal ismal a'dhama liyu'addimu kullal asma. Merahasiakan ismul a'dham di antara nama-namanya agar manusia mengagungkan semua namanya. Tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa rahasia yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib juz 32 halaman 28. Itu tadi sudah saya jelaskan sampai kepada wa ahfa waqtal mauti liyakhafal mukallaf. Allah merahasiakan kematian di dalam kehidupan supaya apa? Supaya manusia takut kepada Allah. Kemudian wa ahfa qabulat taubati liwadifal mukallafu ala jami'i aqsamit taubati. Allah juga merahasiakan diterimanya taubat di antara taubat-taubat manusia. Supaya apa? Supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam setiap taubatnya. Fakada ahfa hadhil lailah liyu'addimu jami'a layali Ramadan. Demikian pula Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan supaya apa? Supaya manusia bersungguh-sungguh beribadah pada semua malam Ramadan. Malah Syekh Ridhamuddin An-Nasibasuri, beliau seorang mufassir dalam kitab Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan juz 6 halaman 537 disebutkan al-hikmatu fi ihfa'i lailatul qadr fi layali kal hikmati fi ihfa'i waqtil wafati wa yaumil qiyamah hatta yarghabal mukallafu fit ta'ati wa yazida fil ijtihadi wa la yataghafalu wa la yatakasalu. Al-hikmah fi ihfa'i lailatul qadar fil layali. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan itu adalah kal hikmah fi ihfa'i waqtil wafati wa yaumil qiyamah. Seperti Allah merahasiakan kematian dan juga merahasiakan hari kiamat. Hatta yarghabul mukallafu fit ta'at, sehingga manusia itu dengan penuh sukacita menjalankan ibadah. Wa yazida fil ijtihad, dan lebih bersungguh-sungguh, wala yataghafalu, tidak lalai, wala yatakasalu, dan tidak bermalas-malasan. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi jumhur ulama berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadana." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Dari 10 hari terakhir itu mayoritas ulama merujutkan pendapatnya pada malam-malam ganjil. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri
minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hiya fi syahri Ramadana fil asril awakhir lailata 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau akhir lailatin min Ramadan. Man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Iya, Lailatul Qadar fi syahri Ramadan fil asril awakhir, berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir, yaitu apa? Lailata 21, malam ke-21, atau Lailatul 23, atau 25 ke-25, atau 27 atau ke-27, atau 29 atau ke-29, atau akhir lailatin min Ramadan, atau di akhir malam bulan Ramadan. Diteruskan hadisnya, mangqamaha imanan wa ihtisaban, barang siapa salat malam, barang siapa yang beribadah malam itu karena iman dan mengharapkan pahala, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau dan dosa-dosa yang akan datang. Memang banyak pendapat tentang jatuhnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Ini adalah pendapat sebagian sahabat, seperti Ubay bin Ka'ab, yang beliau sampai berani memastikan dan bersumpah bahwa Lailatul Qadar ada pada tanggal 27 Ramadan. Beliau berkata, wallahi, demi Allah, ini kata-katanya Ubay bin Ka'ab, wallahi inni la'a'lamuha wa aktsaru ilmi fil lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Beliau sampai bersumpah, demi Allah begitu. Inni la'a'lamuha, sungguh aku mengetahui Lailatul Qadar. Wa aktsaru ilmi, dan kebanyakan pengetahuanku, katanya Ubay bin Ka'ab, dia al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, bahwa dia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk bangun, beribadah, salat tahajud, salat malam pada malam itu. Yaitu apa? Hiya Lailatul 27, yaitu malam ke-27 di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Muslim, jadi hadisnya sahih. Bisa dicek di nomor 762. Nah, kesimpulannya apa? Allah sengaja menyembunyikan Lailatul Qadar, Allah merahasiakan Lailatul Qadar agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jika waktu Lailatul Qadar dipastikan, bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail, i'tikaf, beribadah, tahajud separuh akhir bulan Ramadan. Mereka cukup menunggu waktu tersebut tanpa pencarian karena sudah dipastikan turun. Tapi kalau dirahasiakan, maka orang-orang yang beriman berlomba-lomba melakukan ibadah di malam akhir-akhir bulan Ramadan. Andai pun gagal mendapatkan Lailatul Qadar karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di separuh akhir Ramadan, misalnya, mereka tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih Imam Bukhari, wa man qama Ramadan, wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan ibadah, sholat, i'tikaf
di bulan Ramadan karena mengharapkan ridha Allah, karena iman, mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa FTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan, bagaimana seorang muslim mencari Lailatul Qadar? Supaya mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana? Setiap orang beriman pasti mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Maka setiap orang yang beriman menghidupkan malam Ramadan dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan maksimal. Kesungguhan dalam mencari Lailatul Qadar ini telah dimulai dulu di zaman Rasulullah SAW, termasuk Rasulullah sendiri juga melakukan. Rasulullah dawuh, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di dalam 10 hari akhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, bagaimana bentuk sungguh-sungguhnya? Yaitu seorang muslim memperbanyak salat malam. Seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang lain, iktikaf, tilawatul Quran, sedekah, zikir, dan doa-doa yang lain. Dianjurkan juga untuk memaksimalkan ibadah di malam itu, serta membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malam kemuliaan tersebut. Ada riwayat dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah masuk 10 bulan Ramadan yang terakhir, ay al-asrul awakhir, al-asrul akhirah, maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih juga. Dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam yang agung ini, karena ia termasuk waktu mustajab, waktu dikabulkan doa. Dan di antara doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, ini bertanya kepada Rasulullah, katanya Aisyah, bagaimana menurutmu jika aku mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qul, ucapkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa ini kita baca berulang-ulang setelah kita melakukan sholat tarawih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis ini sahih, diriwayatkan banyak perawi. At-Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan, Ahmad Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan Al-Hakim mensahihkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa FTP yang dirahmati Allah, sebagai penutup, Lailatul Qadar merupakan anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu diberikan agar mereka bisa mengejar ketertinggalan dari pahala-pahala dan kebaikan yang luput darinya, dan juga untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa dalam perjalanan hidupnya. Allah sayang kepada kita.
Allah cinta kepada kita, hambanya yang beriman. Akankah kita juga sayang kepada diri kita sendiri dengan memanfaatkan malam yang mulia itu? Mungkinkah kita meraih malam yang agung itu dengan kualitas ibadah yang biasa-biasa saja selama ini? Mari manfaatkan sisa Ramadan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah dan meraih malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Ada hal yang menarik, yang paling terakhir, ada hal yang menarik dari tausiah Sayyid Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Dalam tulisannya beliau mengatakan, la tabhathu an lailatul qadri baina a'midatil masajidi fahasib, ibhathu anha fi ridha abin wa ummin wa akhin wa ukhtin fi silati rahimin wa it'ami miskini wa kiswati arin wa ta'minin khaifin wa rab'i madlamatin wa kafalati yatimin wa musa'adati maridin, ibhathu anha fi ridha rabb wal iqla'i 'anil dhanbi. La tabhathu an lailatul qadar. Jangan kau cari lailatul qadar baina a'midatil masajid fahasab, hanya di masjid-masjid saja. Ibhathu anha fi ridha abin wa ummin wa akhin wa ukhtin bi silati rahimin. Namun juga carilah di dalam ridho ayah, ridho ibu, ridho saudara-saudaramu dengan cara silaturahim. Wa it'ami miskin, memberi makan orang miskin. Wa kiswati arin, memberi pakaian orang yang tidak berpakaian. Wa ta'mini khaifin, memberikan keamanan atas orang-orang yang takut. Wa rab'i madlamatin wa kafalati yatimin, menghilangkan keburukan, menyantuni anak yatim. Wa musa'adati maridin, dan membantu orang sakit. Ibhathu anha fi ridhar rabb, dan carilah Lailatul Qadar itu di dalam ridha Allah, wal iqla'i 'anil dhanbi, dan berusaha membersihkan dosa penyakit dalam hati. Nah, ini kadang-kadang orang yang beriman itu hanya mengandalkan di masjid saja, tetapi tidak menghiraukan yang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan sedikit sekelumit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar yang selalu kita dapatkan. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasimun wallahu yuhdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz karena telah menyampaikan lebih detail dan jelas terkait dengan seperti apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar sebagai dambaan setiap mukmin. Terima kasih Pak Aziz atas waktu dan ilmu yang dibagikan di sore hari ini di program Tausiah Ramadan. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak Aziz, kita akan bertemu lagi dalam program Tausiah Ramadan selanjutnya. Insya Allah. Baik, pemirsa, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz SAG MPDI, di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi, terkait dengan tema hari ini yaitu Lailatul Qadar sebagai dambaan setiap mukmin. Baiklah pemirsa, saya Silviana Claudia pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.